8, UPBDJ Palembang. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu gerak pada tumbuhan. Tujuan saya melakukan kegiatan ini adalah untuk mengamati gerak zaimonasi dan untuk mengamati gerak niktinasi. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu berupa putri malu yang sudah ada di dalam pot, kardus yang sudah saya lapisi dengan plastik, kemudian ada stopwatch dari HP, alat tulis, dan juga penggaris. Yang pertama yang saya lakukan yaitu gerakan zaimonasi dengan sentuhan halus. Saya akan menyentuh daun putri malu secara halus. Nyalakan stopwatch. Kita akan melihat butuh berapa menit putri malu ini agar bisa membuka lagi dengan sempurna. Lama daun putri malu yang disentuh secara halus hingga mengembang kembali dengan sempurna yaitu 2 menit 3 detik. Yang kedua, sentuhan sedang. Kemudian, nyalakan stopwatch. Akan kita lihat butuh berapa menit waktu yang dibutuhkan putri malu untuk membuka kembali. Waktu yang saya gunakan dari sentuhan sedang hingga putri malu membuka kembali yaitu adalah 3 menit 21 detik. 3 adalah sentuhan kasar. Stopwatch saya hidupkan kembali. Kita tunggu berapa waktu yang dibutuhkan putri malu ini agar membuka kembali dengan sempurna. Waktu yang dibutuhkan dari putri malu ini menutup hingga membuka kembali dengan sentuhan kasar yaitu 6 menit 8 detik. Saya akan melakukan kegiatan praktikum niktinasi. Saya sudah menyediakan 2 buah pot tanaman putri malu. Yang ini akan saya namakan putri malu yang A, sedangkan yang ini adalah yang B. Yang B ini akan saya tutup dengan menggunakan kardus. Sedangkan yang A akan saya biarkan di tempat terbuka. Saya akan menutup putri malu yang B dengan menggunakan kardus yang sudah saya lapisi plastik selama 30 menit. Lakukan secara perlahan. Nyalakan stopwatch selama 30 menit. 8 menit berlalu. Putri malu yang A masih terbuka. Kita tunggu yang B. Sudah memasuki waktu 9 menit. Yang A daunnya masih terbuka. Kita akan menunggu yang B hingga 30 menit ke depan. 20 menit 47 detik. Yang A masih terbuka dengan sempurna. Yang B masih kita tutup. Setelah 30 menit, putri malu pada pot A masih terbuka dengan sempurna. Sedangkan putri malu pada pot B akan kita buka secara perlahan. Kita buka, jangan sampai mengenai bagian dari putri malu. Putri malu yang ada pada pot B tertutup semua daun-daunnya. Sangat berbeda dengan putri malu pada pot A. Inilah yang dinamakan gerak tumbuhan niktinasi. Yang ketiga adalah gerak tropisme atau geotropisme negatif. Saya akan mencoba membuat tanaman geotropisme. Yang saya gunakan di sini ada botol aqua kosong, 2 buah, air secukupnya, kapas, kacang hijau, kertas kosong, pena, dan karter, juga ada isolatif. Yang pertama, saya akan memotong aqua ini. Kita potong. Yang satunya kita potong juga. Lalu kita beri label pada kertas kosong ini. Label A dan label B. Kita tempel ke aqua kosong tadi.
Kemudian yang B. Oke. Nih, sudah kita beri label A dan B. Kemudian kita masukkan kapas ke dalam aqua tadi. Ini sudah ada kapas. Yang satunya kita masukkan lagi. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita ambil kacang, ambil beberapa kacang hijau, lalu kita masukkan ke dalam aqua kosong. Setelah itu kita siram dengan air secukupnya. Ini adalah hasil tadi kita buat. Karena ini sudah malam, maka besok baru kita letakkan dia di bawah sinar matahari. Ini adalah kacang hijau pada hari kedua. Terlihat sudah banyak yang mulai tumbuh pada pot B. Pada pot A juga sudah mulai tumbuh. Ini adalah kecambah kacang hijau pada hari ketiga. Sudah mulai menjadi kecambah. Hari keempat, tanaman yang saya tanam sudah mulai tumbuh semua ya. Ini pada pot A dan ini tanaman pada pot B. Karena tanaman sudah mulai tumbuh, maka saya akan memperlakukan antara kedua pot ini yaitu berbeda. Pot A akan saya letakkan dengan berdiri ke atas seperti ini, sedangkan pot B akan saya tidurkan. Hari kelima, tanaman saya sudah mulai bertumbuh subur, dan pada tanaman yang saya tidurkan atau dibikin horizontal sudah mulai akarnya menuju ke arah sinar matahari yaitu ke atas. Berbeda dengan tanaman yang kaya. Kita tunggu 2 hari lagi untuk mencari kesimpulan dari percobaan. Ini adalah tanaman kecambah kacang hijau saya pada hari ke-6. Sudah terlihat jelas perbedaan antara kedua tanaman ini. Kemudian gerakan tropisme atau geotropisme negatif, yang mana selama 1 minggu ini saya sudah menyiapkan dan mengamati 2 buah tanaman kacang hijau yang saya bedakan perlakuannya terhadap kacang hijau ini. Pada pot A yang ini, selama 1 minggu ini saya meletakkan potnya seperti pot pada umumnya, yaitu dengan cara vertikal atau berdiri. Sedangkan pada pot B saya letakkan dengan cara ditidurkan atau dengan cara horizontal, sehingga tanaman pada pot A berdiri sewajarnya yang terjadi pada tumbuhan, yaitu berdiri ke atas. Sedangkan pada tanaman pot B dia berdiri berlawanan arah, berbeda dengan tanaman yang ada pada umumnya. Hal inilah yang dikatakan dengan geotropisme negatif. Berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap gerak semonasti, niktinasi, dan gerak geotropisme negatif, dapat saya simpulkan bahwa gerak semonasti dan niktinasi pada tanaman putri malu menunjukkan bahwa tumbuhan dapat bereaksi terhadap rangsangan sentuhan dan perubahan cahaya. Daun putri malu menutup ketika disentuh atau semonasti dan membuka atau menutup sesuai waktu siang dan malam. Kemudian, gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang hijau terlihat dari arah pertumbuhan batang yang menjauhi pusat gravitasi bumi, yaitu ke arah atas. Kesimpulannya, tumbuhan mampu menunjukkan gerak sebagai respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Gerakan tersebut membantu tumbuhan beradaptasi dengan kondisi sekitar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Inilah hasil dari kegiatan praktikum saya pada gerakan tumbuhan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.